Bisa panggil mas artisnya. Oke, baik, siap. Sudah? Belum? Oke, sudah ya? Oke, belum. Amat ya. Bingung suaranya mas. Oke ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa hari kemarin Sabtu sore KPK, tim penyidik KPK dibantu oleh Polres itu melakukan penangkapan ya terhadap salah satu tersangka yang terkait dengan pemberian suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Dan hari ini tadi dibawa dari Jambi ke Gedung Merah Putih dan setelah dilakukan pemeriksaan tersangka tersebut dilakukan penahanan. Nanti akan disampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud hadir sore hari ini Pak Dirdik. Nanti akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan pengumuman penetapan tersangka. Jadi baru diumumkan ini penetapan tersangka karena sebagaimana yang sudah kami sampaikan bahwa pengumuman nama tersangka akan disampaikan ketika dilakukan upaya paksa, baik itu penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka. Sore hari ini adalah pengumuman penetapan salah satu tersangka dan juga dilakukan penahanan terhadap tersangka dimaksud. Kami silakan Pak Dirdik untuk menyampaikan poin-poin dimaksud dan setelah disampaikan nanti kami persilahkan rekan-rekan untuk bertanya lebih lanjut seperti biasa. Kita fokuskan terkait dengan penanganan perkara ini dan nanti jika ada pertanyaan lain juga kami silakan. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Ali Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang berada di Gedung Merah Putih dan tentunya kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Sore ini kami akan menyampaikan penetapan dan penahanan tersangka dalam perkara pengembangan suap terhadap anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Hari ini akan kami sampaikan perkembangan penanganan penyidikan perkara suap terhadap anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 dan 2018. Sebelumnya, dalam perkara ini KPK telah menetapkan tersangka sebanyak 22 orang dan saat ini telah diproses hingga persidangan. Adapun para pihak yang diproses tersebut terdiri dari gubernur, kemudian pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan beberapa pihak swasta. Sebagaimana diketahui, perkara ini diawali dengan sebuah kegiatan tangkap tangan pada 28 November 2017 yang kemudian dalam perkembangannya KPK menemukan indikasi dan mengungkap bahwa praktek uang ketok palu tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD tahun 2018, namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017. Mencermati berbagai fakta selama proses persidangan, ditambah dengan dukungan bukti permulaan yang cukup, maka KPK menaikkan status perkara ini dari tahap penyelidikan, kemudian berlanjut ke tahap penyidikan, dengan menetapkan status tersangka BS sebagai swasta.
Tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat ke-1 KUH pidana. Adapun konstruksi perkara, diduga telah terjadi para unsur pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang ketok palu, menagih kesiapan uang ketok palu, kemudian melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan atau menerima uang dalam kisaran 100 juta sampai dengan 600 juta per orang. Para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas dan menagih uang ketok palu, menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran 400 juta hingga 700 juta untuk setiap fraksi, dan atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran 100 juta, 140 juta, atau 200 juta. Tersangka PS sebagai salah satu pihak swasta yang diduga berperan antara lain sebagai penyokong dana dan pemberi uang ketok palu tambahan untuk para anggota Komisi 3 DPRD Jambi dengan besaran masing-masing 150 juta terkait RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017. Pemberian uang oleh tersangka PS diduga agar perusahaan miliknya bisa mendapatkan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi di tahun 2017. Jumlah dana yang disiapkan oleh tersangka sekitar 2,3 miliar dengan pembagian sebagai berikut. Sebesar 325 juta pada bulan November 2016, pemberian uang oleh tersangka PS melalui HS kepada EH di lapangan parkir Bandara Sultan Taha Jambi sebagai titipan untuk 13 orang anggota Komisi 3 yang masing-masing mendapatkan 25 juta per orang dan sudah dibagikan oleh saudara ZA kepada 13 anggota Komisi 3 di salah satu hotel di Bogor, Jawa Barat saat acara bimbingan teknis. Kemudian sebesar 1,950 miliar atau 1,950 miliar ya, sekitar akhir Januari 2017 bertempat di rumah tersangka PS, kembali dilakukan pemberian uang oleh tersangka PS kepada EH dan ZA di rumah tersangka PS sebesar 1,9 miliar yang kemudian diserahkan oleh EH dan ZA kepada 13 anggota Komisi 3 lainnya. Terhadap tersangka telah dilakukan pemanggilan secara patut untuk dilakukan pemeriksaan. Namun yang bersangkutan mangkir sehingga dilakukan upaya paksa penangkapan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 bertempat di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Jambi oleh tim penyidik dengan berkoordinasi dan dibantu oleh jajaran Satuan Reskrim Polres Tebo Jambi. Untuk kepentingan proses penyidikan, KPK akan melakukan penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan 27 Agustus 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Dan akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kafling C1 sebagai pemenuhan protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran COVID-19 di lingkungan Rutan KPK. Dalam penyidikan perkara dugaan korupsi suap DPRD ini, KPK telah melakukan penyitaan uang dengan jumlah lebih kurang sekitar 8,75 miliar. KPK menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan serta kerjasama yang dilakukan antara KPK dengan Polres Tebo dan Polda Jambi atau Kapolda Jambi sebagai bentuk sinergitas sesama aparat penegak hukum. Selanjutnya, KPK tetap berkomitmen untuk terus konsisten melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi
dalam kondisi pandemi seperti ini, kami melakukan berbagai penyesuaian. Harapannya pemberantasan korupsi dapat terus berjalan dan manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat. KPK tidak bosan mengingatkan kepada para penyelenggara negara dan pihak terkait lainnya agar tidak menyalahgunakan kewenangannya dan melakukan korupsi dalam penggunaan anggaran negara. Penyelenggara negara justru harus memastikan bahwa pemanfaatan anggaran negara harus betul-betul menaati aturan dan untuk kemaslahatan rakyat. KPK juga mengingatkan kepada pihak swasta agar selalu menerapkan prinsip bisnis secara bersih dan jujur untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Demikian saya kembalikan kepada juru bicara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setio yang telah menyampaikan beberapa poin terkait perkembangan perkara ini. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan sampai nanti tanggal 27 Agustus 2021 di Rutan Pom Jaya Guntur. Kami silakan 3 orang penanya untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan penanganan perkara ini lebih dahulu ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada ya? Iya, setelah ini sebentar dulu Mas Hasan, ada lagi? Tidak ada ya? Kalau nggak ada terkait dengan perkara ini, boleh yang lain Pak? Satu atau 2 orang penanya ya? Ya, boleh. Baik. Silakan Mas. Kalau tapi sebentar, tadi di belakang ada yang mau terkait pertanyaan perkara ini? Ada? Nggak ada? Aman? Oke. Ya, saya kira yang disampaikan sudah detail dan jelas kan ya. Sudah panjang ini sih. Ya, permisi. Nama saya Habibi dari tvnews.com. Izin tanya Mas Ali. Habibi. KPK kan udah netapin death notice untuk Harun Masiku. Nah, sampai sekarang belum nampilin tuh di website-nya. Itu apakah udah ada koordinasi dengan KPK atau gimana Mas Ali? Izin. Terus yang kedua terkait pemanggilan Anies Baswedan dan Ketua DPRD Jakarta, kapan Mas Ali? Terima kasih. Terkait hal lain? Tidak ada ya? Cukup 1 orang penanya ya Mas Habibie ya, terima kasih. Terkait dengan Harun Masiku di website Interpol, website Ya baik, terima kasih rekan-rekan jurnalis. Saya sampaikan ya terkait update apa yang sudah dilakukan oleh penyidik terhadap pencarian atau upaya-upaya lainnya tersangka HM. Jadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Ali Fikri bahwa di tanggal 30 Juni itu ZNPD Mabes Polri sudah menerbitkan atau sudah mengirimkan surat permintaan death notice kepada Interpol. Dan pemberitahuannya juga sudah disampaikan kepada pimpinan KPK. Nah, itu sebagai bentuk bahwa kita serius salah satunya melakukan upaya melalui koordinasi dengan ZNPD. Gitu. Karena apa? Untuk mengantisipasi. Karena berdasarkan informasi bahwa yang bersangkutan diduga ya meninggalkan Indonesia atau berada di luar negeri, oleh karena itu dilakukan upaya tersebut. Bagaimana pimpinan pernah sampaikan sebelumnya, di ekspos sebelumnya, upaya itu adalah sebagai langkah untuk bisa mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Respon sudah ada, pimpinan sudah menyebutkan ada beberapa negara yang sudah melakukan koordinasi dengan pihak ZNPD bahwa informasi-informasi itu tentu bersifat sementara internal. Demikian. Satu lagi. Ya, yang kedua, masalah pemanggilan gubernur. Ya, sampai dengan saat ini kita masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang terkait atau langsung berhubungan dengan kegiatan proyek pembelian tanah di lokasi Munjul tersebut. Ya, seperti mungkin rekan-rekan sudah tahu, kemarin kita ada melakukan pemanggilan beberapa dari pegawai DKI, Pemda DKI, kemudian juga tidak menutup kemungkinan masih akan dilakukan yang lain juga. Tentu nanti soal pemanggilan terhadap pimpinannya atau atasannya
kita melakukan kajian berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi tersebut. Ya, kita akan melihat kepentingannya, kemudian kebutuhannya. Ya, kita tentu tidak akan melakukan pemanggilan hanya berdasarkan keperluan yang tidak ada dasarnya. Pasti kami akan kaji, kami akan telaah, kami akan pertimbangkan, gitu, berdasarkan semua data yang ada, hasil keterangan dari beberapa saksi yang sudah kita panggil. Sementara itu dulu. Terima kasih. Baik, izin Pak ingin menambahkan Pak terkait dengan pertanyaan Mas Habibie tadi tentang publikasi dari notis di website ya, Mas Interpol. Jadi KPK sudah berkoordinasi dan bertanya terkait ini ya, bagaimana kemudian tidak ada di sana. Memang di website tersebut kan ada beberapa Interpol, ada beberapa buron ya internasional yang ada tercantum. Itu adalah permintaan dari negara lain. Jadi kalau ada permintaan dari negara lain memang dicantumkan di dalam Interpol NCB Indonesia gitu. Nah, kalau dari permintaan dalam negeri Indonesia sendiri itu tidak dicantumkan, ya, bukan jadi, tetapi bisa diakses oleh seluruh anggota Interpol, gitu, terkait itu. Nah, jadi perlu kami sampaikan, walaupun kemudian tidak dipublikasikan data red notice tadi itu, tapi tetap dapat diakses oleh anggota Interpol maupun penegak hukum melalui sistem jaringan Interpol. Gitu. Jadi tidak terpublikasinya di dalam website tersebut tentu tidak mengurangi upaya pencarian buronan tersebut karena negara-negara lain masih bisa mengaksesnya. Gitu. Ya, Mas ya, itu hasil dari koordinasi yang kami lakukan. Barangkali ini bisa menjelaskan buat teman-teman dari kemarin juga bertanya ya terkait dengan tidak ada nama di dalam website tersebut di NCB Interpol. Gitu ya, Mas Habibie ya. Dan ada yang lain? Baik, kalau cukup, tidak ada pertanyaan lain. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadiran pada hari Minggu ini. Hari libur yang luar biasa, teman-teman bisa hadir dan teman-teman yang di luar sana juga kami ucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga Pak Distrik yang telah hadir untuk menyampaikan perkembangan perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.